Selamat pagi, ketemu lagi di Bumper Channel. Kali ini saya lagi on the spot di areal pusat Pelabuhan Perikanan Cilacap ya, atau PPC ya. Tapi saya lagi on the spot di lokasi galangan kapal ya. Jadi di sini itu diproduksi kapal-kapal ya, kapal ukuran besar ya, dari kayu nih ya. Nah, kapal-kapal yang ukuran seperti ini biasanya itu melautnya jarak jauh ya, yang dikenal dengan long lay ya. Jadi mereka berlayar sampai ke Samudra Indonesia bagian timur ya, jadi mungkin ke arah Jogja, Kebumen ya, sampai ke sana. Dan lama perjalanan untuk menangkap ikan 1 bulan ya, cukup lama. Jadi mereka tentu harus menyediakan logistik yang cukup ya, dan juga harus menyediakan modal yang besar ya. Jadi saya dengar satu kali berangkat paling enggak untuk modal logistik itu sekitar 40 juta Pak, puluhan juta lah ya. Dan ini juga sekaligus sebagai tempat reparasi. Jadi artinya kapal-kapal yang memerlukan perbaikan ini diperbaiki di sini. Itu alirannya cukup luas ya, diperbaikin di sini ya. Semua kapal kayu. Nah, kebanyakan pemilik kapal kayu ini itu kebanyakan ya, tapi ada juga yang orang sini itu orang perantau dari bagan Siapi-api ya, yang datang ke sini pada sekitar tahun 70-an ya. Itu orang keturunan Cina ya, terkenal dengan Cina Bagan ya. Ini kebanyakan mereka memiliki kapal-kapal yang berukuran besar ini, yang ini jangka waktu lama pelayarannya mencairkan itu bisa sebulan bahkan lebih ya. Ya mereka memang memiliki modal besar ya. Tapi yang ada juga beberapa pengusaha lokal domestik ya, pribumi, yang juga memiliki kapal-kapal seperti ini ya. Tapi saya kira jumlah yang memiliki kapal seperti ini antara orang Cilacap dengan orang perantau itu sepertinya banyak yang perantau. Yaitu suatu hukum alam ya. Jadi siapa yang rajin, siapa yang tekun, ya itu yang berhasil. Saya ingat mereka para perantau dari bagan Siapi-api pada waktu datang ke sini sekitar tahun 70-an itu kondisinya masih ya miskin lah ya. Kemudian mereka dengan perahu-perahu yang ya waktu itu perahunya agak besar lah, dan waktu itu menggunakan pukat harimau ya, sehingga diprotes ya. Tapi perjalanan waktu selama setengah abad ini, mereka sekarang dalam tanda kutip ya berhasil ya menguasai bisnis penangkapan ikan, dan mereka memiliki kapal-kapal besar. Kemudian yang kedua, bahwa penangkapan ikan dengan kapal besar ini itu bisa didelivery di tengah laut ya. Jadi misalnya begini, sebulan kan lama ya. Jadi misalkan 1 minggu sudah dapat berapa ton. Kemudian dengan kapal kecilnya itu mendatangi kapal besar tersebut dan membawa ikan ya. Langsung bisa dijual ke tempat pelelangan ikan atau ke cold storage. Jadi perlu diketahui di sana juga
banyak pengusaha-pengusaha kostorit ya yang membuat mengolah ikan ya, ikan segar ya. Ada yang menjadi ikan sarden, ikan kalengan ya. Ada juga yang dieskan kemudian dikirim ke Jakarta ya. Inilah sekilas bisnis mengenai ikan. Dan pelabuhan perikanan Cilacap ini cukup besar ya. Ini daratannya, arealnya saja sudah ada mungkin sekitar 4 hektar ya. Kemudian ini kan sodetan sungai ya. Dari laut disodet ke sini, itu panjangnya juga lumayan ya. Ya ini sekilas mengenai kondisi pelabuhan perikanan Cilacap atau dikenal dengan PPC ya. Ini stressing saya adalah bahwa betapa kayanya sumber daya mineral ya, sumber daya laut ya yang ada di Indonesia ya. Dan ini sebetulnya kalau dikelola secara baik ya, dimanage secara bagus, ini mendatangkan suatu penghasilan yang luar biasa, dan yang penting bisa menyerap tenaga kerja. Jadi ini di sini di dok, istilahnya dok perbaikan kapal-kapal yang ukuran berapa ini saya nggak tahu, tapi ini ukuran besar. Ini juga sekaligus menyerap tenaga kerja yang sebagai katakanlah tukang ya, atau orang yang piawai dalam membuat kapal kayu. Tapi kebanyakan mereka ini orang dari utara ya, dari Jepara, Tegal dan segala macam. Dan kayu yang dipakai juga khusus ya, ini bukan sembarang kayu ya, ini kayu dari Kalimantan yang tentunya ini tahan tahan air asin ya. Ya ini ya. Ini jenenge kayu nopo Pak? Boleh ngerti sih. Tapi kayak sing kapal Pak? Oh iya. Ya ini ya, jelas mengenai on the spot ya. Dan multiplier efek daripada pelabuhan PPC ini juga bagus ya. Jadi di sekitar ini banyak warung-warung ya. Tadi sepintas saya lihat juga ada kelenteng ya. Jadi karena kebanyakan pemilik kapal ini adalah orang keturunan Cina dari bagian siapa api, maka di sini dibuat kelenteng ya. Tadi saya lihat ya, nanti kita lihat kelentengnya seperti apa ya. Itu dulu perjumpaan kita di Bamsud Channel. Ketemu lagi di Bamsud Channel dalam episode berikutnya dengan topik bahasa yang berbeda. Selamat pagi.